Ya, sahabat Indonesia, masih di kanal TV Anak Bangsa Hot News. Hari ini tanggal 20 sampai besok dan lusa 20, 21, 23 rencananya ada demo dari teman-teman BEM se-Indonesia. Masih soal Omnibus Law Cipta Kerja. Sahabat, memang perubahan menuju lebih baik itu tidak mudah karena tidak semua merasa perlu untuk berubah atau mungkin juga belum tahu. Comfort zone itu memang menggoda bagi sebagian pihak. Tapi siapa yang mengalami comfort zone di dalam karut-marut tatanan hukum yang silang sengkarut? Nah, menghadapi rencana besok dan menyikapi sampai lusa demonstrasi dari BEM ini yang semakin lama semakin tidak jelas arahnya. Bersama saya sudah ada Rudy Eskamri, seorang pengamat sosial politik dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudy, BEM nggak putus-putus nih. Siapa yang mengendalikan mereka ini? Ini saya kadang tidak tahu ya. Ini otak bebal mahasiswa ini memang sudah menjadi menyatu dalam darah nadi mereka. Gitu. Atau mungkin mereka sudah terlanjur dibayar, sudah kontrak sampai tanggal 23, saya tidak tahu. Gitu. Yang jelas mereka ini sama sekali tidak mengerti esensi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ini yang saya tahu. Kalau tahu, meneliti satu persatu, itu mereka pasti tidak mungkin menolak. Dan saya bisa taruhan, Mas Andri. Kalau mereka ini pentolannya BEM ini siapapun dialah, suruh ketemu kita berdebat tentang Omnibus Law, pasti mereka tidak berbunyi. Karena mereka secara esensi mereka tidak tahu apa-apa. Itu Mas Rudy, kemarin saya dengar ada seorang dosen yang memang ahli soal itu mengajak berdialog mahasiswa, mahasiswanya nolak. Ya, itulah karena itu mereka hanya bicara tentang pokoknya menolak. Nah, ilmu pokoknya ini kan ilmu ini nih apa namanya? Ilmu kadruniyah ini ya. yang tidak mau mengerti, tidak mau menerima perbedaan gitu ya. Nah, ini mungkin mereka juga pakai momentum setahun pemerintahan Pak Jokowi. Kan jatuhnya tanggal 20 Oktober kan. Nah, ini dipakai oleh mereka untuk Omnibus Law menolak. Nah, saya bisa pastikan bahwa perjuangan mereka itu sia-sia. Ya. Karena tidak akan mungkin ditolak. Karena Presiden sudah kekeh dan DPR sudah dukung secara politik bahwa ini tidak akan ditolak. Nah, ini saya kira hanya gertak sambal anak kecil gitu ya. Jujur ya, kita mahasiswa berapa puluh tahun ini. Mereka satu aja belum lulus ya. Kita sudah S7 kita ini. Jadi sakit kepala ya. Udah sakit kepala kita. Jadi lihat kelakuan anak kecil-kecil ini kayak orang gimana ya? Orang nggak berpendidikan gitu loh. Jadi mereka ini, Mas, kemarin dia tanggal berapa itu mau mengerahkan lagi mahasiswa ratusan ribu katanya. Ternyata yang datang seberapa gelintir orang. Besok pun juga sama. Ini hanya gertak sambal BEM, aliansi BEM aja. Jadi siapa yang menyetir BEM ini atau mengatasnamakan BEM ini? Jangan-jangan nggak semua BEM? Oh tidak. Mereka hanya segelintir. BEM-BEM yang besar tidak terlibat dari mereka. Ini hanya mereka mau eksis, mau sekedar Mas, sekedar ingin mengekspresikan rasa kegoblokan mereka ini ya di muka publik. Ini yang penting ya. Jadi saya pikir kita nggak apa-apa lah. Ini kan kita berikan panggung mereka, paling hanya berapa gelintir orang untuk panggung pamer kebodohan. Nah, nggak apa-apa. Kita akan bisa melihat tahun 2045 nanti orang-orang seperti ini pasti akan kelindas zaman. Iya, kan udah kasih peringatan sama Pak polisi Polri ya. Mereka ikut nggak dapat SKCK loh. Kalau itu saya tidak terlalu tertarik, Mas Andri. Karena itu bukan esensi yang baik gitu ya. Karena kalau berdemonstrasi bagi saya sih sebenarnya hak demokrasi juga. Cuma masalahnya mereka ini bebal gitu. Tidak mau mengerti bahwa undang-undang ini bermanfaat buat mereka. Nggak usah bicara masalah buruh atau apalah. Saya selalu bilang bahwa tolong pelajari pasal 60A saja. Yang sangat terkait dengan pola hidup mereka tentang bagaimana nanti internetnya semakin kencang gitu ya. Ini mereka tidak mau terima dan mungkin mereka tidak tahu. Automatic switch off itu ya? Ya, analog switch off. Analog switch off. Ini mereka tidak tahu gitu loh. Nah, Mas Andi tahu, kemarin dari
referensi yang saya baca, dari demo kemarin ada 138 mahasiswa teridentifikasi positif virus corona. Aduh. Kemudian tahu tidak, polisi ada sekian orang, polisi juga terpapar lagi. Nah, ini kan kelakuan dazal ini. Ya. Tanggung jawabnya di mana itu? Nah, bagaimana mereka bicara tentang peduli dengan rakyat gitu loh. Kita sedang dalam kondisi pandemi seperti ini aja, mereka tidak peduli kok gitu loh ya. Ini hanya ini nih, kaum bodoh yang kebetulan punya label mahasiswa. Saya nggak ngerti nih, mahasiswa dari mana gitu ya. Nah, saya juga mengkritik juga sih, karena beberapa guru besar dari beberapa perguruan tinggi juga kirim surat ke DPR, ke Presiden. Mohon maaf ini, dengan segala hormat, saya agak menyaksikan kebesaran guru besar ini gitu loh. Karena apa? Cobalah teliti satu persatu gitu ya, pasal-pasal mana gitu loh. Kalaupun mereka itu seorang intelektual, akademisi yang harus kita hormati, harusnya mereka ini mendorong mahasiswa untuk uji materi gitu kan ya. Pertanyaannya, mahasiswa standing legalnya ada atau tidak? Dia mewakili siapa gitu kan? Ya, jadi ini juga harus mengerti. Kalau dia mewakili rakyat, aneh juga. Ini Mas Hendri harus tahu. Ada survei dari Indometer, gitu ya. Indometer? Bukan Indometer. Indometer, oke. Ya, itu 90,1% diindikasikan rakyat setuju dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. So, ya, akal sehat pasti bicara begitulah. Yang diwakili mahasiswa ini siapa gitu? Nah, itu dia. Ya, saya hanya pikir bahwa ini adalah panggung kebodohan yang dipertontonkan gitu ya, dengan nyata. Dan saya mohon maaf, saya tidak punya empati sama sekali gitu loh ya. Kalaupun mereka akhirnya terpapar corona, ya itu adalah risiko yang mereka pilih. Ya. Cuma masalahnya kan kita tidak bisa begitu Mas. Negara harus mengeluarkan uang juga untuk mereka gitu ya. Bayangin Mas, untuk menggelar penjagaan demo, pengamanan demo, negara harus mengeluarkan uang lagi ya. Kondisi keuangan negara juga lagi prihatin seperti ini ya. Iya, betul. Harus menjaga kaum bodoh untuk berorasi gitu kan. Ini kan agak aduh, saya sedih sekali. Coba bayangkan ya, bagaimana kalau dana pengamanan ini sekian ratus juta atau miliar ini dipakai untuk bansos. Wah, itu jauh bermanfaat, lebih bermanfaat. Jadi itulah sahabat Indonesia dan teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam BEM yang katanya mau berdemonstrasi 3 hari, ya tolong dipikirkan kembali. Jadi jangan asal ingin memuaskan hasrat untuk tampil saja. Mas, ini memang yang berkualifikasi kadal burik ini ya pendana demonya memang. Nah, itu dia, itu mesti saya nggak tahu kelompok mana nih, kelompok jalan ini atau kelompok daerah ini. Kita udah tahu lah ya orang seperti itu. Ini mereka ini luar biasa ya, jahatnya luar biasa, memanfaatkan anak muda yang agak bodoh gitu ya, untuk turun ke lapangan gitu loh. Saya mohon maaf nih, saya harus kasar begitu karena saya melihat ini mahasiswa ini berapa kali sih kita selalu sampaikan ini. Jujur saya sebenarnya agak malas untuk berbicara begini Mas, karena sudah berkali-kali kita bicara ya. Oke, belajarlah gitu ya. Kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu intelektual dari TNI, itu Pak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Suryo Wiranto. Beliau pendidik juga mengatakan yang sama, bahwa ini adalah ide brilian dari Presiden Jokowi sebagai tools kita untuk tahun 2045 Indonesia emas gitu ya. Betul. Dan yang paling diuntungkan itu siapa? Ya mahasiswa itu sekarang ini. Nah, itu dia. Mereka ini Mas, 25 tahun lagi pemegang kendali negara loh. Iya. Kalau dengan format otak dan kelakuan seperti sekarang ini, bagaimana mungkin gitu loh. Tapi saya harus yakinkan kepada sahabat Indonesia, yang turun demo tanggal 20, 21, 22 itu hanya sebagian kecil mahasiswa. Yang lain berotak lebih waras gitu ya. Iya, mereka yang masih belajar dan masih bersiap-siap untuk menghadapi era mereka emas. nanti akan tergilas dengan kondisi bahwa orang-orang yang waras yang lebih survive Mas. Iya. Karena mereka itu terbukti kok ya. Saya mohon maaf ini, mereka terbukti tidak mempunyai mental sebagai seorang intelektual yang baik kok. Intelektual muda itu harus jernih berpikir. Ini dilihat ini kan nggak relevan lagi nih ya. Tiba-tiba hanya memperingati 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Apa hubungannya? Omnibus Law, gitu. Tolak ini kan nggak nyambung gitu loh ya. Jadi
Jadi aduh, apalagi kita udah tahu bahwa secara objektif undang-undang ini bermanfaat buat bangsa dan negara. Iya. Masih diprotes juga. Iya. Terus negaramu tuh mana, Nak? Gitu loh. Itu aja. Iya, Nah, kamu bela itu siapa? Kelompok siapa ini? Itu dia. Iya, Memang undang-undang tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Kita akan sempurnakan semuanya, tapi harus dijalanin dulu ya. Iya, Langkah-langkah ada ini. mekanismenya, semuanya. Tapi overall, undang-undang ini kan sangat baik, Mas. Ya, bagaimana 79 undang-undang yang saling bertabrakan sana-sini gitu ya. Iya, iya. Kemudian disederhanakan, dipangkas oleh Presiden Jokowi supaya tidak ada biaya ekonomi tinggi gitu ya. Ini tetap diprotes juga. Tapi saya melihatnya ada perlawanan itu dari kelompok-kelompok yang mengalami comfort zone. Seperti yang Mas Wita disampaikan, ada guru besar. Apa alasan mereka menolak dengan otonomi daerah segala macam begitu? Nah, ini kan lucu ini. Ini juga ada narasi dari beberapa wali kota. Wali kota dan dalam tergabung dalam APEKSI. APEKSI itu Asosiasi Pemerintahan Kota. Ya. Itu menolak karena apa? Alasannya kewenangannya dia diambil oleh pusat. Oh, dia ngaku. Ini kan dagelan ini ya. Dagelan bahwa tidak sadar bahwa mereka ini membuat ekonomi biaya tinggi Itu dan dia. membuat investor lari. Iya, Ini gara-gara ya ulah mereka ini. Jadi kepala daerah yang sorry nih, mohon maaf nih Bima Arya dan kawan-kawan ini, saya nggak tahu masih ada otak atau tidak ya, saya nggak tahunya. Ya, ini orang disederhanakan untuk kemajuan kita, Iya. masih ditolak juga. Ini mungkin Mas. Kenapa wali kota ini agak ngelunjak gitu? Karena ada gubernurnya yang memberikan contoh yang tidak baik. Iya. Jadi akhirnya ya sudahlah, ini pelajaran berharga buat kita gitu ya. Jadi rakyat ke depan harus memilih pemimpin ini bukan sekedar hanya populer gitu ya, tapi yang punya jiwa nasionalisme dan punya otak sedikit lah gitu ya. Jangan Iya. hanya sekedar Semoga bisa lebih baik dengan sedikit pemikiran ya, agak cerdas, agak sedikit meninggi dialog kita hari ini. Memang dimaklumi karena memang situasinya menjengkelkan, sahabat Indonesia. Dalam manajemen perubahan, resistensi terhadap perubahan menuju lebih baik itu selalu ada. Dan ini sedang kita alami dan itu hal yang biasa. Mas Andri, kenapa saya jengkel gitu? Kenapa? Ini perubahan ini harusnya dimaknai lebih arif gitu ya. Seharusnya. Jadi mereka masuk dalam comfort zone, mau dipindah menjadi seorang merubah yang lebih baik. Susahnya minta ampun gitu loh. Mereka tidak sadar, para mahasiswa ini, bahwa mereka ini digunakan, dimanfaat oleh kelompok-kelompok ini, kadal burik ini. Gitu. Ya, Kelompok-kelompok ini jelas ini, para mafia-mafia kekuasaan ini jelas ingin mempertahankan kekisruan, kegaduhan. Iya. Pada saat ada kegaduhan, kekisruan, mereka bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka ini tidak menginginkan Indonesia lebih baik. Iya, berbenturan dengan kepentingan yang lebih besar, dengan kepentingan yang lebih sempit. Tapi negara tidak boleh kalah dan semua masyarakat akal sehat pasti membela yang benar. Indonesia maju.